selamat pagi untuk yang berada di Amerika, selamat sore untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau awali dengan sebuah cerita. Suatu hari ada dua orang salesman, mereka ini salesman sepatu, kerja di pabrik sepatu. Mereka tiba di Afrika. Orang yang pertama setelah mereka tiba di sana, orang yang pertama bilang gini, aku harus pulang sih gitu. Ini percuma ada di sini. Orang-orang ini nggak ngerti sepatu, nggak ngerti pakai sepatu, mereka bahkan nggak tahu sepatu itu apa, nggak pernah lihat, nggak nyambung. Pokoknya aku pulang karena ini buang waktu. Orang yang pertama bilang gitu. Tapi orang yang kedua dia ngabarin ke perusahaan dan kemudian dia langsung bilang, please tolong kirim semua stok sepatu yang ada, katanya, karena ini market besar sekali, belum ada sepatu di sini, orang-orang ini belum paham dan kita ini bisa jadi yang pertama. Katanya gitu. Nah, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kedua orang ini ya waktu mereka balik ke kantornya, yang mana yang dapat promosi dan yang mana yang enggak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perspektif atau cara pandang kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Gitu. Nah, saya mau mungkin ada sebuah kalimat yang mungkin bisa membantu kita hari ini bahwa gini, hidup kita mengikuti pikiran kita. Itu hidup kita mengikuti pikiran kita. Your life follows your thoughts. Hidup kita mengikuti pikiran kita. Your life follows your thoughts. Sehingga cara kita berpikir, cara kita memandang ya kan, yaitu perspektif kita, itu adalah salah satu kunci untuk kita itu gimana akan go on dengan kehidupan ini. Karena your life follows your thoughts. Hidup kita mengikuti pikiran kita. Cara kita berpikir, cara kita memandang itu adalah salah satu kunci untuk kita mau terus maju atau kita mau berhenti aja gitu. Cara kita berpikir, cara kita memandang, perspektif kita itu salah satu kunci yang menentukan kita mau semangat atau mau setengah-setengah. Nah, seringkali problemnya itu bukan di masalah atau di kesulitan yang sedang kita hadapi, tetapi seringkali problemnya ada di perspektif kita, di cara kita melihat dan cara kita memandang. Karena kalau kita mau jujur, hidup itu pasti ada aja lah gitu. Dan ada aja problemnya, ya kan? Kalau hidup kita sudah tidak ada problem, ya itu problem gitu. Karena akan selalu ada challenge, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada mungkin kita ini malah dealing dengan imbas perbuatan dari orang lain bisa terjadi, ya kan. Akan ada momen-momen juga, aduh ini nggak ada angin, nggak ada hujan kok aku jadi begini gitu, atau apapun lah bentuknya gitu, akan selalu ada karena Yesus saja sudah kasih tahu bahwa di dalam dunia kamu akan menderita banyak penderitaan, dia bilang, tapi nggak hanya sampai situ kan gitu, dia memberikan sebuah janji yang nanti akan kita lihat. Nah, sehingga hidup kita mengikuti pikiran kita, your life follows your thoughts. Nah, jadi selama ini mungkin ya kuncinya itu bukan hanya sekedar kita ganti pekerjaan atau kita ganti pasangan atau kita ganti keluarga, bisa ya, enggak bisa ya ganti keluarga ya, atau kuncinya bukan hanya sekedar kita berhenti dan menyerah atau kita um, apa namanya quit sebuah relationship dengan orang atau kita berhentikan orang, tapi mungkin selama ini yang butuh untuk kita lakukan adalah kita ganti perspektif gitu, kita ganti cara berpikir kita. Nah, hari ini akan ada dua cerita yang akan kita lihat bersama-sama. Dan dalam masing-masing cerita itu ada perspektif yang sangat menentukan masa depan banyak orang. Itu cerita yang pertama ini lumayan terkenal. Kalau Anda tahu, it's great. Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa, saya kasih tahu. Ceritanya tersohor sekali, namanya tentang Daud dan Goliat. Jadi Daud ini anak laki-laki yang digambarkan ganteng gitu ya, dia bukan yang tipe macho gitu, tapi mungkin lebih ke seperti drama Korea gitu ya. Soalnya Alkitab bilang katanya mukanya kemerah-merahan gitu. Nah, dia ini bungsu dari 8 bersaudara dan diceritakan kebanyakan kakak-kakaknya itu prajurit. Nah, suatu kali bangsanya
yaitu bangsa Israel sedang melawan bangsa lain namanya Filistin. Jadi sudah beberapa waktu mereka berperang dan bangsa Filistinnya ini memajukan seorang raksasa namanya Goliat, tingginya hampir 3 meter, dan berhari-hari Goliat ini nantangin, istilahnya itu mereka duel gitu. Jadi fight satu lawan satu antara Goliat ini dengan tentara Israel gitu. Nah, Goliat ini sudah nantang-nantang gitu, dia juga menghina-hina Tuhan gitu. Jadi ini sudah bukan lagi bawa agama, suku, ras dan lain-lain ya. Ini sudah dihancur-hancurin ini gitu. Nah, kok bisa sih Daud waktu itu ada di situ? Karena dia sedang disuruh antar makanan buat kakak-kakaknya gitu. Yang mana ngantar makanan aja dikatain gitu dia. Nah, jadi long story short, si Daud ini denger gitu kan, Goliat ini ngomong lah, nantang dan lain sebagainya. Jadi dia nggak terima dan dia ingin lawan si raksasa ini. Nah, jadi di 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24 dan ayat 26, saya akan bacakan kalau mau dibuka di Alkitab atau gadget Bapak Ibu Saudara masing-masing juga bisa. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24 dan 26. Ayatnya bilang gini, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, jadi sudah diulang-ulang beberapa hari. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Dia bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi ketika prajurit Israel itu melihat Goliat, mereka mikirnya gini, Goliat ini besar sekali gitu. Bahwa kayak aduh dia ini pasti membunuh kita gitu ya. Kita itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dia gitu karena Goliat ini gede banget. Tapi ketika Daud melihat Goliat, Daudnya berpikir gini, Goliat ini besar sekali. Jadi aku tidak akan luput. Mana-mana pasti kena. Gitu. Prajurit Israel ngelihat size, ngelihat ukuran sudah langsung lari kabur ketakutan gitu. Tapi Daud dia tidak pernah melihat Goliat sebagai raksasa, tapi Daud hanya menyebut Goliat sebagai orang Filistin yang tidak bersunat katanya gitu. Nah, ini bukan kita denial ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kemudian lantas kita halusinasi atau kita tidak melihat kenyataan. Tapi gini, Daud tidak akan menyangkali bahwa Goliat itu raksasa. Gitu. Dia tidak menyangkal, tapi dia juga tidak hanya berfokus kepada seberapa besarnya Goliat. Gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya ada pada perspektifnya. Itu semua saudara Daud, semua orang Israel, mereka terintimidasi kan. Mereka ngelihatnya, oh Daud ini kecil gitu. Daud juga tahu kayaknya dia kecil gitu ya. Tapi Daud melihatnya bahwa gini, kalau Tuhan ada bersama dia, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Gitu. Yang lain menyuruh Daud untuk berhati-hati, tapi Daud sangat yakin bahwa dia bisa menang. Gitu. Nah, apa yang Daud lakukan? He magnified God. Itu anak kecil ya kan, bocah, nggak punya pelatihan militer, tapi dia menang karena dia punya perspektif yang benar. Gitu. Nah, cerita yang kedua yang akan kita lihat itu waktu bangsa Israel mau masuk ke Yeriko. Jadi waktu mereka sudah putar-putar di padang gurun sudah lama, mereka mau masuk ke kota yang pertama di Kanaan. Waktu itu Musa kirim 12 orang untuk mengintai. Yang 10 kembali kirim kabar busuk, hanya 2 dari 12 yang lihat apa yang baik. Itu di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kita akan lihat sama-sama. Bilangan 13 ayat 31 dan 33. Kemudian nanti kita akan lanjut ke bilangan 14-nya setelah itu. Jadi bilangan 13 ayat 31 dan 33. Dikatakan begini, tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus ayat 33-nya bilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari kaum raksasa, dan kami lihat diri kami. Anda notice kalimat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami lihat diri kami. Cara mereka memandang dirinya. Kami lihat diri kami seperti belalang, terus lebay, setelah itu berlebihan. Demikian juga mereka terhadap kami, katanya gitu. Padahal belum tentu, ketemu aja belum, ya kan? Baru intip-intip kan, gitu. Baru mengintai. Jadi karena sudah bilangnya kami lihat diri kami, ya kan? Caranya ngelihat diri sendiri, kemudian berlebihan jadinya. Demikian juga mereka terhadap kau, membesar-besarkan ini gitu. Tapi yang dibesarkan hal yang salah. Tapi kemudian kalau kita lanjut ke bilangan 14 ayat 7 sampai yang ke-9, yang dua orang lainnya bilangnya apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Loh, ini lihat tempat yang sama. Yang satu bilang kita tidak dapat, sudah forget it. Mereka lebih kuat daripada kita. Tapi yang dua lagi bilang negeri itu luar biasa baiknya. Kemudian mereka bilang jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Loh, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Loh, what a contrast, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang satunya tadi bilang kami lihat diri kami seperti belalang, terus kemudian berlebihan bilangnya demikian juga mereka terhadap kami. Tapi yang satunya bilang katanya gini, mereka yang akan kita telan habis katanya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan itu menyertai kita. Yang 10 bilang mereka raksasa kita belalang, yang 2 bilang mereka yang akan kita telan habis. Ini padahal melihat orang yang sama, di waktu yang sama, lihat hal yang sama, tapi laporannya bisa segitu kontras dan bedanya. Karena perspektif dan cara pandang. Nah, sehingga gini, the thing is this, iblis itu kan sebenarnya sudah kalah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita ini kan disebut lebih dari pemenang, nggak pakai perang saja sudah menang, ya kan, oleh karena Yesus. Iblis itu sebenarnya kan sudah kalah. Jadi kalau kita itu takut setan, terutama nih kita yang di Indonesia suka sering sugesti-sugesti ya. Kalau orang tuh takut setan, salah gitu. Karena sebenarnya setan itu takut kita. Berarti kita ini lebih serem daripada, oh enggak, bukan ya, salah ya. Maksudnya itu setan itu sebenarnya sudah takut kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setan itu justru takut sama kita. Gitu. Nah, kalau kita takut sama setan salah. Ibaratnya ini, wah, kalau yang mungkin di Amerika sudah jarang menghadapi kenyataan ini ya. Tapi kalau yang di Indonesia itu kan kita masih apa namanya, harus berhadapan dengan sebuah makhluk warna coklat namanya kecoa. Cockroach, ya kan? Nah, Anda pernah nggak sih mengalami, ya kan? Kita itu jalan, kita lihat ada kecoa, ya kan? Terus kita kaget, wah gitu. Terus waktu kita kaget, wah, makin kita kaget, kita mau lari, kecoanya tuh seolah-olah lari ke arah kita. Ya kan? Padahal sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecoanya itu juga kaget lihat kita. Dia juga mau lari, bingung. Nah, sehingga kedua-duanya ini saling ngagetin dan sama-sama saling bingung gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan kecoa itu semakin mengejar kita, kecoa itu sebenarnya juga takut sama kita gitu karena kita saking gedenya. Nah, iblis itu juga gitu. Dia itu sudah kalah kan sebenarnya. Ya kan, dia tidak punya kuasa atas kehidupan Anda dan saya. Pasti itu. Nah, tapi yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk cari celah. Nah, salah satunya bentuknya adalah dia berusaha untuk mempengaruhi pikiran kita.
Dia membisikkan kebohongan-kebohongan. Secara kan memang kan Bapak segala dusta kan. Jadi membisikkan kebohongan-kebohongan. Dia berusaha bisikkan kebohongan buat diri kita. Supaya perspektif kita kacau. Supaya cara pandang kita tidak karu-karuan. Supaya dia bisa hancurkan kita. Nah itu yang 10 orang yang kita lihat tadi di 12 pengintai Israel. Dimusnahkan sama Tuhan. Tidak masuk Kanaan. Yang dua yaitu Yosua dan Kaleb, mereka jadi orang yang terhormat. Nah sehingga kita bisa lihat bahwa hidup kita itu mengikuti pikiran kita. Your life follows your thoughts. Sehingga kalau kita tidak menjaga pikiran kita, kita tidak menjaga hati kita, sangat mudah untuk kita kehilangan perspektif yang benar. Sehingga sekali lagi hidup kita itu mengikuti pikiran kita. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan ya kan kalau hidup kita itu mengikuti pikiran kita? Simple things hari ini yang bisa kita lakukan dua hal aja. Yang pertama adalah let's magnify God. Kita besarkan Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? He magnified God. Ini sebelum perang. Ini perspektif lagi mau maju perang. Dia bilang 1 Samuel 17 ayat 26b, dia bilang siapa ini orang Filistin yang tidak bersunat sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Di satu sisi kelihatannya kayak ini bocah kecil naif sekali ya gitu. Tapi di sisi lain saya rasa there's really great benefit untuk kadang-kadang itu jadi orang yang seperti itu gitu. Dia fokus kepada apa yang benar. Dan dia bilang di 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. So he magnified God. Yosua dan Kaleb yang mereka lakukan, they magnified God. Mereka bilang di yang tadi kita baca, bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Dia bilang jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya mereka mengingatkan, jangan memberontak kepada Tuhan. Dia bilang jangan takut kepada bangsa negeri itu. Karena mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan itu menyertai kita. Mereka bilang jangan takut kepada mereka. Nah, sehingga pertanyaan buat kita semua hari ini. What are we magnifying? Apa yang sedang kita fokusi dan kita perbesar dalam kehidupan kita? Karena kata-kata magnify ini sering dipakai dalam penyembahan bahasa Inggris gitu kan. Orang sering kali bilang we magnify you God. Saya baru sadar significance-nya gitu. Bahwa magnify itu membesarkan. Karena magnifier itu kan juga dipakai untuk menyebut kaca pembesar ya. Kalau kita, oh ini kaca pembesar, apa itu magnifier? Berarti ada sebuah hal yang difokusi untuk dibesarkan. Itu nah sehingga dalam kehidupan kita, apa yang mau kita pilih untuk kita fokusi dan kita perbesar? Ini ada dalam kuasa kita, gitu. Problem, masalah, kehidupan, situasi dan segala macam itu bisa datang, kadang bisa di luar kendali kita, gitu. Kadang memang ada yang konsekuensi perbuatan, kadang ada yang itu di luar kendali kita. Tapi apa yang mau kita pilih untuk fokusi dan besarkan itu ada dalam kendali kita dan ada dalam pilihan kita. Masalah itu bisa terlihat besar atau kecil tergantung dari perspektif dan apa yang kita fokusin untuk kita besarkan. Orang dengan perspektif yang baik akan berkata gini, the size of your challenge is the size of your victory. Ukuran tantanganmu adalah ukuran kemenanganmu. Kemudian ada yang bilang, the size of your challenge is nothing compared to the capacity God placed in you. Ukuran tantanganmu tidak ada bandingannya dengan kapasitas yang Tuhan letakkan di dalam kamu. Sehingga kita bisa lihat apa yang membuat Daud itu jadi raja. Tuhan ya tentunya, perkenanan Tuhan dan Tuhan yang pilih. Tapi salah satu faktornya adalah Goliat. Apa yang membuat Daud itu segitu terkenalnya sampai ribuan tahun setelahnya, sampai sekarang anak-anak dari kecil dengarnya cerita apa Daud dan Goliat. Ya kan, kalau kita menghadapi tantangan, jangan-jangan Tuhan sedang membawa kita mendekat kepada
tahta kita atau favor apapun yang Tuhan mau tempatkan kita. Gitu, sehingga musuh, tantangan itu tidak diciptakan untuk mengalahkan kita, tapi untuk mempromosikan kita. Yang menerima boleh katakan amin. Saya sih bilang amin buat diri saya sendiri. Musuh atau tantangan kita tidak diciptakan untuk mengalahkan kita, tapi untuk mempromosikan kita. Sehingga dalam perspektif kita masing-masing, dalam keseharian kita, yuk let's magnify God. Supaya kita lihat semuanya itu dari kacamata kebesaran Tuhan. Dengan begitu, kita memaju melangkah itu bukan karena kita 1000% yakin, bukan karena kita tahu pasti apa yang akan ada di depan, karena kita tidak tahu, karena kita ini manusia terbatas. Tapi kita bisa maju melangkah karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kita bisa maju, kita melangkah bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena Tuhan yang melepaskan kita dari cakar singa dan beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kita maju bukan karena kita tahu kita bisa atau kita punya segala strategi. Tapi kita yakin bahwa Tuhan yang pernah tolong aku dulu akan terus tolong aku dan pelihara aku di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Sehingga yang bisa kita lakukan, we can magnify God. Kita bisa pilih apa yang mau kita fokusi untuk diperbesar. Dan yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah choose wisely. Pilihlah dengan bijak. Karena setiap momen dalam setiap hari, kita itu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita semua, saya yakin, ya kan, mungkin yang teman-teman yang lebih muda-muda, kita buka sosial media, kita lihat postingan orang, kita dihadapkan dengan pilihan kita mau membandingkan atau tidak. Ya kan, setelah kita membandingkan, kita mau insecure atau kita mau bersyukur. Ya kan, setiap hari di tempat kerja kita menghadapi challenge, kita dihadapkan dengan pilihan kita mau responi atau kita mau santai aja gitu. Kita disenggol orang di jalan, kita dihadapkan dengan pilihan kita mau responi atau kita mau let go. Kita disenggol orang di jalan kehidupan kita, ya kan? Di tiba-tiba, aduh ada aja orang cari gara-gara. Kita dihadapkan dengan pilihan kita mau responi atau kita ya udah let it slide. Dengar nada bicara orang di rumah, terima message di WhatsApp. Hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil gitu. Kita mungkin tidak sadari, tapi kita harus pilih. So choose wisely. Dan memilih itu kudu dari perspektif yang benar. Kalau kita magnifying God, kita jadi melihat dari kacamata Tuhan. Dan kita jadi mau melakukan apa yang Dia mau, walaupun mungkin itu tidak selalu sama dengan apa yang kita mau. Tapi lama-kelamaan, ya kan, saat kita itu membiasakan diri kita dekat sama Tuhan, lihat dari kacamata Tuhan. Hati Tuhan itu jadi hati kita. Dan kalau tadi Yesus bilang bahwa di dalam dunia kamu akan menderita banyak penganiayaan, tapi Dia nggak berhenti sampai di situ. Dia bilang, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu pemazmur kayak bilang, di Mazmur 90 ayat yang ke-12, dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena gini, saat kita setiap hari dihadapkan pada pilihan dan pada ujian kehidupan ini ya, ujian perspektif, mari kita jadikan ini doa yang terus-menerus yang kita lakukan. Saya tahu banget bahwa saya sangat-sangat butuh untuk terus ngulang kalimat ini dan mesti every moment of every day connect sama Tuhan, untuk Tuhan ajarin aku menghitung supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Bukan hanya setiap hari satu kali, tapi every moment of every day. Untuk kita kayak Tuhan ajari aku calculate everything dari perspektif Tuhan supaya kita melihatnya dengan bijaksana. Sehingga mari kita izinkan Tuhan itu menuntun setiap langkah kehidupan kita dan terus membentuk kita untuk semakin jadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ini sudah Tuhan ciptakan lebih dari pemenang oleh karena Engkau. Bukan karena kami yang bisa, bukan karena kami mengerti dan paling tahu segalanya,
tapi karena Yesus yang maha dahsyat itu ada bersama dengan kami. Sehingga Tuhan dalam setiap momen dalam setiap hari kami, kiranya Tuhan sendiri yang pegang kendali atas cara pandang kami, atas cara berpikir kami, atas perspektif kami masing-masing Tuhan. Biar kami bukan hanya komplain atau kami melihat betapa besarnya masalah, kami bukan hanya melihat betapa besarnya tantangan atau challenge atau kesulitan yang ada di depan kami, tapi ajari kami untuk melihat lewat perspektif Tuhan, karena hidup kami mengikuti pikiran kami. Ajari kami untuk bisa melihat dan memandang bukan hanya dari sekedar hal yang negatif, bahwa wow ada raksasa yang besar di depan, kita pasti nggak akan bisa. Tapi ajari kami untuk mungkin bisa melihat seperti Daud, ada raksasa besar di depan, sehingga kami serang dari sisi manapun kami tidak akan miss, karena kami dimampukan oleh Tuhan yang menyertai kami dan justru Tuhan yang berperang bagi kami. Sehingga Tuhan biar dalam setiap keseharian kami, dalam setiap momen hari-hari kami boleh memilih untuk kami magnifying Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap apapun yang kami hadapi. Kami memilih mana yang kami mau fokusi dan mau kami perbesar, yaitu kebesaran Tuhan, kemampuan Tuhan, kesetiaan Tuhan, siapa pribadi Tuhan buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah oleh anugerah-Mu, Tuhan yang memampukan kami untuk memilih dengan bijak. Ya Tuhan, respon apa yang mau kami ambil, reaksi apa yang akan keluar dari setiap hidup kami, dan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami semua beroleh hati yang bijaksana, dan apa yang kami lakukan, ya Tuhan, itu justru boleh mencerminkan karakter Kristus, kami boleh terus dibentuk semakin serupa dengan Tuhan saja. Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, baik kami yang di pagi hari maupun kami yang di sore hari, kami percaya bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami. Biarlah di sepanjang hari ini kami mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu sungguh dekat dengan setiap kehidupan kami. Engkau lebih dekat dari udara yang kami hirup, ya Tuhan. Dan biarlah kami mengalami dan merasakan anugerah dan perkenanan Tuhan itu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menjalani kehidupan kami karena Tuhan yang memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.